Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Rahman Ali, NIM 205131317. Di sini saya sebagai anggota kelompok 2, saya ingin menyampaikan eh, presentasi tentang penyimpanan limbah B3. Nah, yang pertama itu ada perbandingan peraturan antara PP nomor 101 tahun 2014 dengan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Yang pertama ada pasal 12 ayat 1 yang berisi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Sedangkan di Permen LHK nomor 6 tahun 2021 pasal 51 ayat 1 setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah B3 dan penimbun limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah. Kemudian pasal 14 ayat 2 syarat lokasi penyimpanan limbah B3. Yang pertama ada bebas banjir, yang kedua ada tidak rawan bencana alam. Kemudian pasal 57 ayat 2 syarat lokasi penyimpanan limbah B3 bebas banjir, tidak rawan bencana alam seperti longsor, gunung berapi, gempa bumi, sesar, sinkhole, dan tsunami, dan lain-lain. Kemudian pasal 19 ayat 1 terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disampaikan. Pasal 68 ayat 2 menggunakan kemasan terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Kemudian PP nomor 11 tahun 2014 yaitu pasal 19 ayat 4 menjelaskan mengenai ketentuan pengemasan limbah hanya sebatas menyebutkan karakteristik. Kemudian Permen LHK nomor 6 tahun 2021 pasal 68 ayat 3 menjelaskan mengenai ketentuan pengemasan limbah menyebutkan kategori dan karakteristik beserta penjelasannya. Kemudian analisis penyimpanan. Berdasarkan Permen LHK nomor 6 tahun 2021, sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat 3 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang untuk mencampur limbah B3. Sehingga untuk dapat menyimpan limbah B3 perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, strategi penyimpanan. Yang kedua, lokasi penyimpanan. Yang ketiga, tempat penyimpanan. Dan terakhir, rancang bangun tempat penyimpanan. Yang pertama, strategi penyimpanan limbah B3. Strategi penyimpanan yang baik dan benar sesuai peraturan ada beberapa hal. Yang pertama, limbah B3 disimpan terlindungi dari hujan dan tertutup. Yang kedua, harus memiliki lantai yang kedap air. Yang ketiga, dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3. Yang keempat, limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik. Yang kelima, kemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan. Yang keenam, kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Yang ketujuh, memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dipindahkan. Kemudian lokasi dan tempat penyimpanan limbah B3. Lokasi penyimpanan limbah B3 memiliki ketentuan sebagaimana harus bebas banjir dan menghindari tempat yang rawan bencana alam. Di mana jika lokasi penyimpanan B3 ini tidak memenuhi ketentuan seperti rawan bencana alam dan tidak bebas banjir, maka lokasi penyimpanan limbah B3 tersebut harus dapat direkayasa menggunakan teknologi dengan tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian tempat penyimpanan limbah B3. Tempat penyimpanan limbah B3 ada dua ada dua syarat. Yang pertama, di sekeliling tempat penyimpanan limbah B3 harus dirancang dengan saluran drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air yang berkaitan langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampungan air dan tanggul dengan ketinggian minimal 1 meter dari permukaan tanah, sehingga dapat menghindari terjadinya tumpahan limbah B3 keluar dari tempat penyimpanan. Yang kedua, pada tempat penyimpanan limbah B3 harus memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun pada bagian hulu dan hilir yang sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Kemudian ada rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3. Rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3 harus dirancang untuk menghindari bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang diakibatkan kesalahan dalam penanganan penyimpanan. Yang pertama, rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang kedua, rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki dan atau kontainer. Yang ketiga, rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa silo.
Yang keempat, rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa temuan tumpukan limbah B3 atau waste pile. Yang terakhir, rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa waste impoundment. Berikut contoh rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, contoh tempat penyimpanan limbah B3 dirancang dengan memperhatikan sirkulasi udara dalam ruangan bangun. Yang kedua, contoh tata ruang fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa gudang. Cara penyimpanan limbah B3 pada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Penyimpanan limbah B3 pada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan kemasan. Pengemasan limbah B3 harus memberikan suatu kondisi yang sesuai dengan berfungsi sebagai pelindung dari kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas limbah B3 dalam kemasan. Kemasan untuk mengemas limbah B3 terbuat dari bahan logam atau plastik seperti drum, jumbo bag, tangki IBC, dan atau kontainer. Kemudian yang kedua, rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki atau kontainer. Tangki atau kontainer adalah peralatan tertutup yang difungsikan sebagai fasilitas limbah B3 secara permanen dengan tujuan untuk menyimpan limbah B3, bukan untuk membuang atau menimbun limbah B3. Tangki atau kontainer harus selalu dijaga agar tidak rusak. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki atau kontainer dilengkapi fasilitas penunjang, antara lain yang pertama, pompa yang berfungsi sebagai mengisi ataupun mengeluarkan limbah B3, dan oil water separator atau OWS yang berfungsi untuk memisahkan antara minyak dan air. Kemudian cara penyimpanan limbah B3 pada fasilitas penyimpanan limbah B3 kontainer. Untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan tangki atau kontainer dilengkapi dengan penampungan sekunder. Penampungan sekunder dapat berupa satu atau lebih dari ketentuan berikut. Yang pertama, dibuat atau dibatasi dengan bahan yang saling cocok dengan limbah B3 yang disimpan serta memiliki ketebalan dan kekuatan memadai untuk mencegah kerusakan akibat pengaruh tekanan. Yang kedua, ditempatkan pada fondasi atau dasar yang dapat mendukung ketahanan tangki atau kontainer terhadap tekanan dari atas dan bawah dan mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan atau gaya angkut atau uplift. Yang ketiga, dilengkapi dengan sistem deteksi kebocoran yang dirancang dan dioperasikan selama 24 jam sehingga mampu mendeteksi kerusakan pada struktur tangki atau kontainer primer dan sekunder, atau lepasnya limbah B3 dari sistem penampungan sekunder. Yang terakhir, penampungan sekunder dirancang untuk dapat menampung dan mengangkat cairan-cairan yang berasal dari kebocoran, ceceran, atau presipitasi. Yang ketiga, rancang bangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa silo. Penyimpanan limbah B3 menggunakan silo ditunjukkan untuk menyimpan limbah B3 sementara sebelum melakukan proses pengolahan atau pemanfaatan limbah B3. Limbah B3 yang disimpan merupakan limbah B3 fase padat dengan ukuran butir 0,5 sampai 300 mikrometer yang dihasilkan secara kontinu dalam jumlah besar persatuan waktu. Silo adalah alat berbentuk tabung yang memiliki volume tertentu. Fasilitas silo dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat loading dan unloading, antara lain dust collector atau electrostatic precipitator atau EP yang berfungsi untuk mengumpulkan debu agar tidak berterbangan, dan pompa yang berfungsi sebagai pemindahan abu hasil tangkapan EP ke fasilitas silo. Yang keempat, rancang bangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah B3 atau waste pile. Persyaratan penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah B3 atau waste pile dalam lampiran ini hanya berlaku bagi penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan di dalam lokasi pabrik atau pemanfaat atau pengolah limbah B3. Penyimpanan limbah B3 dengan cara penumpukan atau waste pile ditunjukkan untuk penyimpan limbah B3 atau menjadi bagian dari suatu proses pemanfaatan dan pengolahan limbah B3, bukan bertujuan untuk pembuangan atau penimbunan akhir limbah B3. Berikut merupakan bak penampung tumpahan pada waste pile yang terdiri dari kolam penampung, saluran drainase, lapisan kedap air, dan tanah dengan permeabilitas 10-5 cm per detik.
Kemudian rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa waste impoundment. Penyimpanan limbah B3 berupa waste impoundment ditunjukkan untuk menyimpan atau menjadi bagian dari suatu proses pengolahan limbah B3 dan pemanfaatan limbah B3, bukan bertujuan untuk pembuangan atau penimbunan akhir limbah B3. Prinsip dari penyimpanan ini adalah mencegah terjadinya kebocoran yang pencemar limbah B3 ke air, tanah, dan terlimpasnya limbah B3 yang disebabkan oleh aktivitas pengelolaan atau kejadian secara alami. Kolam penampung air dibuat secara lebih rendah daripada waste impoundment dengan tujuan air dapat mengalir secara gravitasi melalui spillway ke kolam penampungan air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.